Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa bil aliyyil azim, amma ba'du. Yang terhormat segenap anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tegal, hadir Ketua DPRD Kota Tegal. Sampun kenal napa dereng? Ingkang pundi? Ingkang pundi coba Bu? Beliau ini Bu. Ini Ketua DPRD Kota Tegal di Suripno dan juga dihadiri Komandan Kodim Tegal Bapak Son Marisono. Sampun kenal napa dereng? Niki Bu tiyangipun. Alamatipun, waduh, berarti ada yang mau kirim-kirim nih. Tes. Juga dari Lanal Laut, ya komandannya tidak hadir secara pribadi, diwakili oleh Pak Siop. Kemudian Wakil Wali Kota Tegal Bapak Kiai Haji Habib Ali Zainal Abidin. Sampun kenal napa dereng? Pundi? Kemudian Sekretaris Daerah Kota Tegal, beliau Bapak Haji Edi Pranowo. Sampun kenal napa dereng? Ingkang kaya Arjuna lho Bu. Nah, monggo silahkan Pak Edi biar beliau. Juga yang saya hormati para staf ahli wali Kota Tegal, para asisten, seluruh pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Tegal, juga Ketua Penggerak PKK Kota Tegal, juga Muspika Kecamatan Tegal Barat, ada Camat Tegal Barat, ada dan Ramil Tegal Barat, ada Bapak Kapolsek Tegal Barat. Sampun kenal apa dereng Bapak Kapolsek Tegal Barat? Berarti harus dikenalkan ini karena baru tadi pagi katanya setelah terima. Oh Ibu ya, Ibu Kapolsek bukan Bapak Kapolsek. Nah silakan Ibu Murbani. Iya baru tadi pagi Bu, sertijabnya. Jadi beliau ini pada waktu dulu saya mau nyalon wali kota itu jadi Kapolsek Tegal Barat. Terus saya jadi wali kota, beliau jadi Kapolsek Adiwerna. Sekarang saya masih jadi wali kota, beliau jadi Kapolsek Tegal Barat lagi. Jodoh ya? Jodoh ya. Artinya bahwa sekarang ini gender, masalah perempuan itu tidak menjadi penghalang untuk menjadi pemimpin atau dansat di wilayah-wilayah. Jadi bagi yang masih muda-muda perempuan itu punya kesempatan yang sama dengan yang laki-laki. Jadi jangan khawatir ya Mbak ya. Maju terus. Pantang. Ya. Juga kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz, ini banyak ustadz-ustadz di Pesurungan itu yang hadir, terima kasih. Dan Kepala Kelurahan Pesurungan Kidul, Ketua PKK juga, para Ketua RW, Ketua RT, Ketua LPMK, serta Ibu juga Ketua PKK tingkat Kelurahan, kader Posyandu, serta seluruh warga Kelurahan Pesurungan Kidul yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpah rahmatnya malam hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan kegiatan tatap muka wali kota ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan juga pengikut-pengikutnya. Yang pertama, saya atas nama pemerintah Kota Tegal mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh warga Pesurungan Kidul. Dan juga tadi saya mendengar syair dari Qasidah. Terima kasih. Syairnya tadi, kami masyarakat Pesurungan Kidul rindu ketemu.
Saya kalau ada syair-syair yang seperti itu, hati saya itu berpikirnya begini, Pak. Kalau masyarakatnya sampai rindu ini, kira-kira saya sebagai wali kota ini kebijakan apa yang sudah saya berikan kepada masyarakat agar masyarakat itu merasa ada manfaatnya saya jadi wali kota itu loh. Saya khawatir barangkali ada kebijakan malah sebaliknya, bukannya memberi manfaat tapi malah mengecewakan. Sehingga kalau ada yang seperti itu, silahkan disampaikan agar nanti dilakukan perubahan. Yang jelas bahwa tujuan kami datang ke sini adalah dalam rangka untuk mencari solusi, memberikan jalan keluar kalau ada persoalan-persoalan di Kelurahan Pesuruan Kidul yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kelurahan. Ini kami datang untuk mencari solusinya. Jadi Ibu Kasida, terima kasih, syairnya sangat luar biasa. Saya mau bilang menyentuh, ada istri saya. Jadi luar biasa. Juga kepada para penerima tamu tadi ada yang pakai celana baju putih, terus kain sarungnya itu buat nutupi apa sih, Pak? Ya, terima kasih luar biasa juga kepada Poltek Harapan Bersama. Terima kasih, paduan suaranya bagus sekali. Juga penerima tamu, terima kasih dari Poltek Harapan Bersama. Jadi inilah enaknya kalau kelurahan itu punya kampus itu loh, Pak. Ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan, minimal mereka bisa berbagi, bisa memberikan wawasan, bahkan bisa ikut terjun langsung bergerak bersama dengan warga Kelurahan Pesurungan Kidul. Nah, ini yang namanya menyatu. Artinya bahwa kampus ini bukan ibarat Menara Gading yang berdiri sendiri tapi hanya bisa dilihat, hanya bisa dipandang tapi tidak ada sinergi atau tidak ada kekompakan dengan warganya. Sehingga sekali lagi Poltek Harapan Bersama terima kasih sudah bersinergi dengan masyarakat Kelurahan Pesurungan Kidul. Iya, tepuk tangan dong buat Poltek. Juga tadi kita lihat ada serakalan dari mulai yang sudah tua terus yang masih kecil ya. Tadi TK apa SD Bu anak-anak tadi? SD, terima kasih karena memang dalam melakukan sesuatu itu kita harus punya kaderisasi. Artinya pengetahuan atau pengalaman atau pendidikan yang tua-tua ini harus ditularkan kepada yang generasi muda. Kalau tidak ditularkan kepada generasi muda, yang tua meninggal, yang mau nerusin siapa? Nah, makanya dalam sebuah kesenian seperti ini yang muda-muda anak-anak pun diajak agar pada saatnya nanti pergantian kaderisasi semuanya bisa berjalan sehingga seni serakalan ini akan langgeng awet di tengah-tengah kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, karena tadi sudah disampaikan kita ini tahunnya Tegal Maritim. Tegal Maritim sudah dijelaskan panjang lebar, bahkan ini ada kapal-kapal ini ya. Apa? Bahkan ada kapal sama jangkar, ini bahannya apa ini jangkar? Jangkar emas. Bahwa di tahun Tegal Maritim ini, kalau misalkan Bapak dan Ibu melihat di Solo, anak-anak SMK itu kan bisa merakit mobil SMK. Nah, di tahun Tegal Maritim 2013, anak-anak SMK kita juga bisa membuat kapal patroli. Bahkan sekarang lagi membuat kapal penangkap ikan. Kapal patrolinya ini ukurannya sampai 10 meter kali 2, bisa untuk penumpang untuk naik orang 10 sampai 15 orang. Produksi anak-anak SMK Kota Tegal hebat napa mboten? Nah, ini sayangnya gambarnya tidak ada ya. Kalau tidak ada besok jangan lupa ya tayangkan hasil produksi anak-anak SMK kita. Artinya bahwa Kota Tegal tidak kalah dengan kota lain, anak-anak SMK-nya bisa memproduksi kapal. Ya siapa tahu setelah kapal laut diproduksi tahun depan membuat kapal udara ya Bu ya. Ya. Nah, ini Tegal Maritim. Kemudian saya ingin sampaikan juga Bapak dan Ibu sudah punya kartu jam pesta atau jam pesnas? Sudah punya semua ya? Ada yang masih belum punya?
Belum jadi. Belum. Pertama, kalau sudah punya kartu Jamkesmas, berarti tidak punya kartu Jamkesta tidak apa-apa, karena itu akan sama. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang belum punya kartu Jamkesmas, supaya membuat kartu Jamkesta, syaratnya sudah dijelaskan. Tapi nanti kalau masih ada yang belum, segera menghubungi lurah setempat atau puskesmas. Karena dengan punya kartu Jamkesta, Bapak dan Ibu asalkan mau pelayanan kelas 3 sudah tidak ditarik bayaran. Bagi yang miskin ditanggung semuanya penuh. Bagi yang tidak miskin ditanggung sampai maksimal pengobatan 2 juta rupiah. Jadi kalau di rumah sakit Tegal ini sekarang kalau masuk tidak akan pernah tanya masalah uang, karena 2 juta itu baik kaya maupun miskin sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Tegal. Kira-kira program niki setuju napa mboten? Saya napa mboten? Nah, yang belum segera membuat supaya Bapak dan Ibu periksa ke rumah sakit ini. Kalau dulu mungkin begitu sakit, kalau mau periksa ke rumah sakit atau puskesmas, yang dipikirkan apanya? Uang kan, biayanya kan. Ini nanti biayanya berapa, terus kalau mau ke sana utangannya kemana gitu ya Bu ya. Nah sekarang ini sudah tidak perlu mikir itu lagi karena sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Tegal. Jamkesta ada yang belum punya kartu Jamkesta? Tidak, yang belum punya coba ingin tahu saya. 1, 2, 3 ya. Yang belum punya kartu Jamkesta. 1. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum punya kartu Jamkesta, terus memang ingin membuat, nanti segera hubungan dengan kepala kelurahan setempat atau puskesmas. Nanti kalau tidak jadi-jadi lapor ke wali kota boleh, biar nanti segera dibantu percepatannya. Kemudian yang kaitannya dengan pendidikan, Bapak dan Ibu sekalian, kaitannya dengan pendidikan kita ini, SD, SMP, pendidikan yang sekolah negeri sudah gratis apa belum ya? Yang negeri sudah kan? Nah, untuk yang SMA, kita ini baru memberikan bantuan subsidi kepada warga yang miskin, yaitu besarnya per bulan 165.000. Rencananya tahun ajaran baru, kita tidak hanya memberikan bantuan kepada siswa miskin, tetapi bagi anak-anak sekolah SMA maupun SMK yang domisili atau warga Kota Tegal, akan kita beri subsidi semua. Sehingga wajib belajarnya bukan 9 tahun, tapi wajib belajarnya menjadi 12 tahun. Seluruh siswa SMA atau SMK semuanya akan diberi subsidi. Setuju napa mboten? Senang napa mboten? Lah kalau saya tidak punya anak SMA bagaimana Pak Wali? Ya nanti kan kalau anak Bapak dan Ibu sekarang baru SD, SMP, nanti kan juga SMA nantinya akan mengalami. Yang jelas bahwa program pemerintah Kota Tegal wajib belajar 12 tahun akan kita terapkan pada tahun ajaran baru, supaya anak-anak Kota Tegal ini nanti minimal lulusannya adalah lulusan SMA atau SMK. Saya tadi melihat data yang ada di Pesurungan Kidul, paling banyak ini lulusan S apa? S1 nopo niku, Bu? Oh, S1 niku SD, SMP S2. Ya, artinya ya sudahlah kalau orang tua kita lulusan SD ya sudah terlanjur kan, kalau suruh sekolah lagi SMP SMA mungkin sulit. Tapi minimal anak-anak kita. Anak-anak kita itu nantinya biar anak-anak Kota Tegal minimal lulusan SMA atau SMK, sehingga ini yang akan kita terapkan wajib belajar 12 tahun. Minimal tidak ada pungutan lagi sampai SMA dan SMK. Setuju napa mboten? Apanya? Jaluke jujulen kan, gerana jujulen kok anak kayak orang sekolah duwite nggo. Ya. Terus ada yang bertanya, lah Pak Wali, kalau misalkan yang miskin maupun yang kaya semuanya mendapat bantuan sampai tingkat SMA, SMK, bagaimana kami yang miskin kok perlakuannya sama rata sama rasa? Padahal keadilan itu kan bukan seperti itu. Nah, maka untuk
siswa miskin, kita rencananya di tahun ajaran baru, kadang kalau bapak dan ibu yang kurang mampu, biasanya kalau buat beli seragam berat nopo enteng. Kalau buat beli tas sekolah enteng nopo abot. Buat beli sepatu enteng apa abot. Abot kabeh. Nah, rencananya bagi warga Kota Tegal yang siswa miskin tadi akan kita bantu untuk pembelian seragam, untuk pembelian tas sekolah, untuk pembelian sepatu. Sing penting aja njaluk jujulan ya Bu ya. Ya, karena ini adalah sarana prasarana untuk anak-anak peralatan sekolah. Biasanya katanya Pak Wali, anak saya pingin sekolah tapi minder, enggak mau berangkat sekolah. Kenapa? Enggak punya seragam, enggak punya sepatu. Nah, yang seperti inilah kita atasi supaya tadi anak-anak Kota Tegal semuanya mantep, enggak minder lagi dalam sekolah, kemudian minimal lulusan SMA atau SMK. Jadi sekali lagi pada Bapak dan Ibu sekalian, enggak usah khawatir, yang miskin akan kita berikan bantuan tambahan peralatan sekolah, yang kaya dan yang miskin SMA, SMK akan kita tanggung supaya tidak ada yang berhenti sekolah. Nah, tadi untuk masalah bidang pendidikan. Kemudian ini masalah KTP elektronik sudah pada bikin semua apa belum? Ada enggak yang masih belum melakukan perekaman? Yang belum direkam Bapak dan Ibu? Yang hadir ini sudah semua ya? Sudah. Ada yang belum? Oh, belum jadi. Kalau belum jadi nanti sebentar lagi dibagi karena sudah sebagian besar sudah jadi, sedang diurutkan saja alamat-alamatnya. Nah, ini ada pengumuman KTP elektronik ini di dalamnya itu ada chip yang berasal dari magnet. Jadi KTP elektronik ini KTP elektronik ini kalau dari luar kelihatannya plastik semua. Di dalamnya ini ada chip yang dari elektronik atau magnet. Nah, kalau ini kena panas, tingkat panas tertentu, magnetnya atau chipnya rusak, tidak bisa dibaca lagi. Apa contohnya yang menjadikan panas yang rusak magnet dalam chip ini? Kalau Bapak dan Ibu melaminating KTP elektronik ini, misalkan dilaminating, pada saat proses laminating ini ada sinar yang keluarnya panas. Ini rusak, luarnya tidak rusak, tapi dalamnya rusak. Jadi pengumuman dilarang melaminating KTP. Hafal kan? Ya, satu. Ada lagi pengumuman berikutnya. Apa? Oh, lanjut ya, lanjut. Pengumuman berikutnya bahwa KTP ini di dalamnya ada tadi magnet atau chip yang tidak boleh kena panas. Padahal kalau Bapak dan Ibu memfotokopi KTP ini, maka KTP ini kena panas yang cukup tinggi dari mesin fotokopi. Artinya kalau Bapak dan Ibu sudah pernah memfotokopi ini berkali-kali, luarnya kan tidak rusak, luarnya tidak rusak. Tapi dalamnya lah Pak Wali, kalau misalkan saya urusan dengan perbankan, saya urusan dengan kepolisian, saya urusan dengan administrasi, kan pasti minta ditinggali fotokopi gitu. Yang sudah terlanjur, ya kalau bisa fotokopinya sekali, terus yang diulang-ulang fotokopiannya itu saja. Ya, ini jangan dilaminating, ini sudah kuat. Yang kedua, fotokopi ini sekali, terus ya fotokopiannya dilaminating. Tapi yang ini jangan difotokopi bolak-balik terus karena nanti tidak kuat. Tapi kalau pada saatnya Bapak dan Ibu ininya rusak dalamnya, nanti akan kita siapkan pengganti. Jadi tidak usah khawatir, hanya saya memberitahu bahwa ini gratis. Gratis KTP. Kartu keluarga juga gratis. Oh, saya belum tahu. KTP dulu. Jadi
Kalau mau fotokopi KTP sekali fotokopi, nah fotokopiannya itu yang diulang-ulang saja buat fotokopi supaya ininya bisa awet. Tapi kalau sudah terlanjur, tidak apa-apa, ini disimpan dulu karena nanti fungsinya pada saat ada pembahasan dan sebagainya nanti bisa dilakukan penggantian yang baru. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang kaitannya dengan KTP, yang berikutnya adalah saya ingin mengupas yang ada di sini permasalahan dari Pak Lurah tadi. Katanya personil kurang. Memang kita masalah PNS sudah 2 tahun ini tidak boleh nerima PNS. Namanya moratorium. Jadi kalau setahun itu ada PNS yang pensiun 200, maka kita 2 tahun ada PNS pensiun 400. Tapi tidak boleh nerima PNS yang baru. Kira-kira kurang apa mboten? Jadi kalau Pasuruan Kidul kurang, ya berarti memang kurang semuanya, bukan hanya Kelurahan Pasuruan Kidul saja. Jadi mohon sabar, mohon untuk ya prihatin dululah selama tahun-tahun ini karena memang tahun depan atau tahun ini kita baru boleh terima CPNS lagi. Kemudian jaringan PDAM nanti ini akan dijelaskan oleh Direktur PDAM serta masalah pengurukan Kali Cibelis nanti PU akan menjelaskan. Nah ini saya mau tanya, ini PBB-nya Pasuruan Kidul katanya juara 1 ya Bu ya? Ya, juara 1 dari bawah, namanya apa? Bawang Puk kalau kayak gitu. Ini monggo lah, monggo bareng-bareng ayo kita. Yang jelas kalau Bapak dan Ibu mau bandingkan antara pembayaran PBB dengan dana pemerintah kota yang masuk ke Pasuruan Kidul ini bandingannya sangat jauh sekali. Hanya memang kita sebagai masyarakat ini ada kepatuhan dalam rangka membayar pajak bumi dan bangunan. Dan kita akan melakukan semacam gerakan-gerakan untuk bisa ini terpenuhi. Daripada Bapak dan Ibu misalkan tidak bayar PBB sekarang, terus 2 tahun, 3 tahun tidak bayar, 5 tahun tidak bayar. Kalau tanahnya mau dijual ada syaratnya mboten? Syaratnya apa? Iya kan? Lunas PBB kan? Daripada lunasinya 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, ada denda, mending dipipil tiap tahun. Enteng napa mboten? Angger enteng bayar napa mboten? Bayar nggih mangke nggih. Apa Bu tadi bayar apa bayar? Bayar ini. Nah, yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kalau tidak dibantu didukung oleh masyarakatnya tidak akan pernah sampai, tidak akan maksimal. Tapi kalau ada kebersamaan dengan pemerintah kota, kemudian TNI, Polri, masyarakat semuanya, insya Allah apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai. Nah, mari Bapak dan Ibu sekalian kita dengarkan yang PDAM ini ya. Banyak yang mau pasang PDAM? Banyak ya? Ya, coba setelah nanti Direktur PDAM menjelaskan, kita akan buka dialog. Bapak dan Ibu silakan bertanya untuk masalah-masalah yang ada di Kelurahan Pasuruan Kidul yang belum bisa diselesaikan agar kita carikan solusinya. Direktur PDAM hadir. Nah, silakan dijelaskan itu jaringan yang di kelurahan ini karena banyak yang akan memasang PDAM. Oke, atas izin Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memang kami menyampaikan permohonan maaf ya. Memang jaringan perpipaan untuk wilayah Pasuruan Kidul belum bisa disediakan oleh PDAM. Ini terkait dengan mahalnya jaringan perpipaan. Kondisi keuangan PDAM belum bisa merencanakan untuk itu ya. Karena itu telah diupayakan alternatif pembiayaan untuk penambahan jaringan di wilayah pengembangan termasuk Pasuruan Kidul, Margadana dan Tegal Selatan. Alternatif pembiayaan yang kita sedang proses adalah dengan menyusun pernyataan modal pemerintah daerah. Mudah-mudahan proses ini bisa diselesaikan pada akhir tahun ini sehingga tahun 2014
pemerintah daerah sudah bisa memberikan penyertaan modal kepada PDAM. Kita perlu berterima kasih karena beberapa waktu yang lalu rapat kami dengan Pak Wali, ada kesanggupan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Wali menyampaikan akan menggelontorkan 10 miliar dana itu ke PDAM untuk kepentingan pembenahan jaringan di Kota Tegal. Oleh karena itu kita tinggal programkan, dan kalau proses ini sampai akhir 2013 penyertaan modal bisa disusun perdanya selesai 2014, maka jaringan perpipaan di Pesurungan Kidul bisa segera diwujudkan, dan artinya masyarakat Pesurungan Kidul bisa mendapatkan akses air bersih sebagaimana warga di desa atau kecamatan lain yang sudah mendapatkan akses air bersih. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak sudah mendengar tadi persiapan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Perda dulu 2014, baru kita bikin pemipaan jaringan pipa PDAM untuk Pesurungan Kidul. Dan sebenarnya kita ini ada namanya SEPAM Berkas, Sistem Penyediaan Air Minum Brebes Tegal Klawi. Nah, ini harusnya Kota Tegal mendapat akhir tahun 2012 itu sudah masuk, tetapi ternyata mundur. Harusnya juga bulan-bulan Maret ini masih mundur lagi. Ada dana 550 miliar untuk menarik pipa dari Kabupaten Tegal, ditarik sampai ke Kota Tegal, termasuk Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal. Nah, ini pembangunan sudah berjalan. Mudah-mudahan tidak lama lagi ada tambahan debit air sehingga tadi pipa mulai ditambahkan di jaringan Pesurungan Kidul, maka tahun depan sudah bisa mulai air masuk ke Pesurungan Kidul. Kalau ada penambahan pipa, yang mau nambah pasang baru ada enggak Pesurungan Kidul? Banyak ya? Nah, kalau banyak nanti kita segera persiapkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya dari warga atau dari Ketua RT, Ketua RW, saya persilahkan. Ya. Oh, warga Pesurungan Kidul. Ya. Warga Pesurungan Kidul. Oh ya, kalau warga, yang penting warga lah. Silakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah. Saya tertarik sekali dengan kemajuan Kota Tegal ini, seiring dengan Gerbang Mas Kota Tegal. Kita melihat bahwa dari Tegal Sehat saja kita bisa melihat kondisi kesehatan di warga Kota Tegal, dan adanya jam Kesmas, jam Kesta ini juga sangat mendukung untuk kesehatan warga Tegal. Demikian juga pada Tegal Cerdas. Tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota bahwa pada tahun 2013-2014 akan ada bantuan untuk semua warga Kota Tegal, khususnya pada sekolah menengah, sehingga ini akan menambah kuat warga Kota Tegal menjadi cerdas. Demikian juga pada Tegal Bisnis yang kemudian bermunculan ada Yoga Store, kemudian ada Hypermart, dan tentunya ini juga memajukan Kota Tegal. Pada tahun ini sebagai pencanangan Tegal Maritim, tentunya ini harus diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya pada kegiatan masyarakat di pantai, tapi bagaimana pemberdayaan yang ada di laut terutama untuk dalam rangka untuk menuju Tegal Wisata tahun 2014. Sehingga 5 tahun masa kepemimpinan Bapak Maljaya ini, Tegal semakin maju. Terima kasih. Kami sebagai warga
RT 2 RW 1 Pesurungan Kidul sebagai warga di perumahan baru di Geraha Bahari. Saya melihat bahwa di sebelah timur perumahan Geraha Bahari itu ada kapling untuk wilayah Debonglor. Sementara akses untuk pembangunan rumah-rumah di kapling Debonglor ini tidak ada akses jalan. Pernah diusulkan pada Bapak Wali terkait dengan kegiatan sepeda santai untuk dibuat jalan dari Puskesmas ke utara. Ini nampaknya agak kesulitan karena harus membebaskan tanah yang begitu banyak. Sehingga akhirnya untuk pembangunan kapling-kapling yang ada di Debonglor ini harus melewati perumahan yang ada di Geraha Bahari. Dampak dari itu tentunya jalan ini menjadi rusak. Nah, oleh karena itu barangkali ini menjadi jalan umum sehingga pada program tahun berikutnya ini akan mendapat kesempatan untuk diperbaiki. Satu itu. Kemudian yang kedua, kami juga berbatasan dengan pengembangan Ritapak. Bahwa Ritapak ini yang kemarin sudah dibuka oleh Bapak Wali, ini juga akan menambah semarak dalam bisnis di Kota Tegal. Tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Kami yang berada di belakang persis di Ritapak ini merasakan ada gangguan suara, terutama pada bentuk permainan yang sangat tinggi itu, yang sampai 24 meter. Sehingga ketika itu dijalankan, itu pengaruh suaranya begitu keras, sehingga mengganggu kami yang ada di lingkungan. Barangkali ini nanti ada solusi bagaimana supaya itu tidak terlalu keras sehingga tidak mengganggu warga yang ada di kampung. Kemudian kami juga di perumahan Geraha Bahari, di sana juga banyak rumah-rumah yang kemudian disewakan atau juga anak-anak kos. Ini tentunya untuk menjaga keamanan ini perlu ditata sehingga tidak mengganggu perjalanan-perjalanan kami yang menuju ke arah perumahan itu. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Monggo ya, Pak. Saya dulu ya, Pak. Oh, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada permasalahan. Sebelumnya mohon maaf, ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Yang pertama kaitannya dengan Pesurungan Laka-Laka, Pak. Ya, Pesurungan Kidul Laka. Iya. Yang kedua PDAM tadi sudah disampaikan. Yang ketiga lapangan olahraga. Dan yang keempat adalah joglo masuk ke kelurahan. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa saya katakan Pesurungan Kidul Laka-Laka? Iya kan? Laka-laka ya. Iya. Karena Pak Wali datang transit di rumah Pak Jenudin, disambut keluarga Pak Jenudin meriah sekali. Kue laka-laka Pak Wali. Iya, tepuk tangan semuanya. Pak Wali keluar, ya, kemudian disambut oleh mahasiswa kebidanan Politeknik Harapan Bersama Tegal. Iya. Laka-laka maning Pak Wali. Ya. Terus jalan sampai ke barat, ke timur, disambut oleh warga Pesurungan Kidul. Ya laka-laka maning sedulur kabeh ya. Iya. Nah, setelah masuk ke sini dijemput oleh Pak RT Pak RW kuwi sing sarungane mau kedar-kedar Pak Wali. Iya. Iya. Mohon maaf saya orang Pesurungan Tegal asli ngomong campur aduk Pak Wali. Nah, kemudian Pak RT Pak RW
semuanya bersalam-salaman. Kayaknya asik banget toh ya, seduluran kabeh ya Pak. Nggih. Sampai Pak RW Paraun sing paling tua be hebat ya, laka-laka maneh Pak. Iya. Kemudian setelah Pak Wali masuk ke sini melihat tumplek-blek sak kelurahan Pesurungan Kidul metu kabeh Pak Wali. Iya, berarti laka-laka sampai pada munggah nang wah. Ya kan? Nah, ini iya. Kemudian begitu masuk biduan Anita. Wah, hebat sekali ya. Tepuk tangan pada grup kasidahan yang merah-merah itu. Ya, walaupun umurnya sudah setengah umur, ya kan? Iya. Iya. Tapi ngegote kayak Elvi, ya kan? Iya. Ini Al-Hidayah ya Pak Ustadz. Pimpinan Pak Ustadz Nawawi. Ini Pak Ustadznya. Laka-laka maneh. Nyun sewu agak lama sedikit ya. Iya. Kemudian setelah masuk ke sini ketemu dengan grup Hadroh, ya. Bocah cilik melu ngepret, Pak. Ya laka-laka maneh. Iya. Sampai sing tua, sampai sing enom pada guyub rukun. Sampai linmas ya, Pak. Linmas Pak Wali. Gawe kapal sajam rampung Pak Wali. Ya, tadi saya kesini dengan Pak Lurah dan teman-temannya pas saya kadapa kesini. Bagus sekali ini Linmas Pesurungan Kidul Pak. Hebat, gawe kapal pinter ya. Jadi orang kalah karo SMK Pak. Ya, ini ya Linmas. Gue ya Pak Toyo ya, Linmasnya Pak Toyo. Ini hebat sekali Pak Wali. Ya. Nah, kemudian siapa mana yang burung tak sebut? Iya kan? Iya. Iya. Ya tadi Pak Wali memperkenalkan rombongannya, saya memperkenalkan warganya. Ya, jadi nyora kalau, ya. Iya kan? Tadi ada Kapolsek perempuan nangkene anak RT wadon Pak Wali. Iya. Nggih, meneh nggih. Ya, RT wadon ini. Iya. Ini RT Kelurahan Pesurungan RT 5 Pak Wali. Hebat wong wadon. Ini namanya Adik Dian. Istrinya Pak Ustadz Akrom. Hebat apa ora Pak Wali? Wes ya. Iya, monggo ya. Nah, inilah Pak Wali kerja keras warga Kelurahan Pesurungan Kidul menghadapi persiapan untuk menerima Pak Wali ke laka-laka Pak Wali. Ya, laka-laka. Ya. Ya, berarti yang kedua kalinya dalam 1 tahun. Terima kasih Pak Wali sowan nang omahe Pak Jenudin Pak Wali. Gelem mangan wedange Pak Jenudin. Ya laka-laka maning kan? Iya, ini yang baik dengan Pak Wakil Wali Kota. Mohon maaf Pak, mungkin Pak Wakil Wali Kota pangling sama Pak Jenudin. Dulu saya dosennya Bapak ya, Pak Wali ya. Nyong muridnya nih jadi wakil wali kota, hebat apa ora? Hebat, tepuk tangan ya. Iya. Iya, itu ya barangkali Pak Wakil lupa, saya Pak Jenudin dulu ngajarnya Pancasila, Pak. Sekarang ya masih Pancasila. Iya, terima kasih. Iya. Iya kan? Iya, jadi inilah yang kita sampaikan hari ini biar orang jangan pada ngantuk, Pak. Ya, ngantuk sekarang sudah tidak ngantuk. Jadi terima kasih. Ya, jadi Pak Wali dan rombongan Pak Wakil Wali Kota tadi singgah di rumah saya sudah yang kedua kali. Mudah-mudahan ping pirang-pirang Pak Wali. Iya, iya. Iya, saya sangat berterima kasih. Laka wong Wali Kota gelemangan nang bareng-bareng ya, tapi wong Wali Kota Tegal toh. Ya. Karena Wali Kota Tegal, karena Pak Wakil ya dan rombongan. Itu yang laka-laka sudah selesai ya Pak? Iya. Bukan sing nyong durung Pak Jenudin. Waduh ya. Semuanya sudah semua ya? Belum. Ya baik. Yang nomor 2 Pak Wali. Ada ya. Yang nomor 2 pada tahun 2012 Pak Wali pernah kesini. Janji PDAM bulan Agustus tahun 2012
12. Tapi berhubung ada sesuatu hal mungkin mundur. Ya, mundur ya. Ya. Ya, mohon tolong Pak PDAM benyong inunge ke ora mana-mana, Pak. Ya, kadang-kadang nyong bemelu dorongan gobek ya. Ya. Ya laka-laka maning ya. Iya. Iya LPMK ya. Nah, kemudian itu nanti mohon supaya PDAM itu sudah bisa direalisasi sehingga Pesurunan Kidul tidak gotong-gotong diligen ya Pak. Ya Pak Ustadz be dan balapan karonnya ya Pak Ustadz. Iya. Terus yang nomor 3 Pak. Nyong pengen takon sedulur bocah nom ke. Bocah nom wong tua, bocah cilik kepengin lapangan ora? Sapisan maning pengen lapangan olahraga ora? Itu Pak Wali ya. Suara rakyat. Laka-laka ya. Suara rakyat yang perlu kita perhatikan. Saya sudah mengusulkan yang namanya lapangan itu sampai 10 tahun Pak. Ya, ya. Dari mulai saya jadi RW kesini sampai LPMK usul belum pernah terlaksana karena apa? Yang sebenarnya dibikin lapangan olahraga tapi digunakan untuk lingkungan hidup yang di belakang Ripta Pak. Iya, hutan kota. Nah, hutan kota yang geleng tandurannya mati yo, ya. Karena apa? Sawah ditanami pohon. Ya mati yo. Ya, nyompan nyirame kaya ora pantes ya. Iya. Mohon Pak Wali, generasi muda di sini ini sangat luar biasa olahraganya kowe nendang kowe sampai aja poltek, Pak. Ya. Iya. Iya, kayak takon Mas Heri kayak guru olahraga, Mas Agus ya. Tanya saja. Itu bagus sekali. Sampai menang tingkat apa Mas Agus? Kota ya Mas Agus. Itu sepak bolanya, Pak. Mudah-mudahan saya doakan supaya mlebu ning ASEAN ya. Tapi kayak orang bisa. Iya. Nah, mohon kepada Pak Wali berserta rombongan agar memikirkan lapangan daripada untuk lingkungan hidup kayak mati ora urip ora ya. Jadi ya monggo supaya direalisasi ya. Iya. Iya, iya. Biasanya alasannya begini, tidak ada aset jalan nih Pak Jenudin. Aku harus bisa ngomong kayak harmoni aset jalan ya, lakat jalan dia. Apa gawe jalan layang, kayak gitu. Ya nggak mungkin ya. Seperti itu Pak. Yang ketiga, joglo yang 4 Pak, yang terakhir ada suwe-suwe ya. Joglo ini perlu Pak. Perlu karena Kelurahan Pesurunan Kidul kalau mencari kelurahan kayak bingung ya. Bingung. Akhirnya nanti mohon nanti bisa mengajukan kepada Pak Wali Kota untuk joglo. Ya, saya kira demikian aja. Mohon maaf Bapak ya. Ibu, barangkali Pak Jenudin berbicaranya kurang sopan, logatnya Pak Jenudin memang seperti ini ya. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua LPMK Pak Jenudin. Laka-laka ya Bu ya. Ketua LPMK nih ya. Yang ibu-ibu ada enggak yang perempuan? 2 laki-laki, ada 1 perempuan? Perempuan? Nah, kalau belum ada ya yang biru silakan. Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wali Kota beserta rombongan, kemudian para alim ulama, warga masyarakat Pesurunan Kidul. Saya di sini sedikit stressing Pak untuk memberikan suatu garis bawah tentang pembicaraan atau usul dari warga Pesurunan Kidul, karena memang sudah diusulkan beberapa kali ya. Kemudian kalau kita lihat dari agenda visi misi Tegal, di situ ada tahun 2010 Tegal sehat Pak ya. Tegal sehat, tapi ternyata masyarakat kita tidak pernah olahraga.
Satu Pak itu. Nah, saya khawatir kepada rombongan yang ada di depan ini. Barangkali permintaan dari warga Pesuruan Kidul ini hanya ditampung Pak. Ya, hanya agenda. Karena apa? Ini sudah 10 tahun Bapak dan remaja, tapi ternyata tidak ada realisasinya. Nah, lah makanya di sini Pak, kami warga Pesurungan Kidul, terutama pemudanya Pak, dengan perkataan dari Ketua LPMK, kami hanya satu permintaan saja Pak, itu lapangan. Nah, dengan hari ini kami beserta masyarakat Pesurungan Kidul dan pemudanya, jadi saya akan mengawal Pak, mengawal dari permintaan warga Pesurungan Kidul supaya jangan hanya ditambung, betul tak? Iya itu satu Pak. Itu karena apa? Ini kalau kita melihat sejarah tadi Pak Jadil mengatakan sudah juara, ya, juara tentang tingkat kompetisi tingkat Tegal dengan didalangnya atau di pelatihan atau manajemen itu ada dari Babinsa Pak Muji itu sampai keluar banyak untuk baik tenaga maupun biaya itu demi masyarakat Pesuruan Kidul karena dampaknya Pak. Kesannya itu memang sepele, lapangan. Kita tidak punya ruang publik. Ya. Dan yang kedua, kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah, tolong kalau misalkan kita membuat pengembang-pengembang itu ya dipikirkan ruang publik. Karena kita di Tegal itu hanya satunya ruang publik Pak, yang gratis ya, hanya alun-alun, ya kan? Apalagi setelah adanya waterpark, masyarakat Tegal itu sangat kasihan Pak, ya. Dengan kantong yang nggak bisa untuk membeli tiketnya, lah kita mau bermain apa? Lah makanya dengan ini kami mohon kepada para wali kota dan rombongannya, ini dengan sangat hormat dan dengan memelas kami mungkin dari Pesuruan Kidul, mohon itu disangat-sangat perhatikan karena sudah 10 tahun kami mengajukannya Pak. Kemudian kami akan berusaha mengawal dari masyarakat Pesuruan Kidul supaya nanti permintaan kami tidak hanya ditampung kemudian ditumpuk menjadi arsin kan begitu. Kebetulan juga ada Pak Ketua Dewan ya yang melegitimasinya. Jadi kami mohon Bapak Kepala Ketua Dewan DPRD untuk memberikan suatu spot ya. Ya, spot biar kami ini punya ruang publik ya. Jadi kita anak-anak kami bisa bermain. Ya, itu juga dampaknya untuk mengurangi sisi. Terima kasih Pak. Akhir kata barangkali mungkin ada kata-kata yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan satu lagi, ibu-ibu apa Mbak? Bentar, salah. Nah ya, nanti gantian enggak apa-apa, nanti gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Wali. Kebetulan saya guru SMA NU yang warga Pesurungan juga. Terima kasih atas kebijakan-kebijakan Pak Wali tadi yang sangat membantu dalam bidang pendidikan, terutama tentang bantuan dana yang siswa miskin, apalagi nanti akan digratiskan baik itu yang mampu maupun yang tidak mampu. Cuman ya yang sarana dan prasarannya itu Pak Wali, kita kebetulan untuk jembatan kan waktu tahun 2011 itu mungkin proposalnya juga sudah masuk di Pak Wali yang kemarin. Sejak tahun 2011 sampai sekarang yang kita mengajukan proposal bagian selatan itu ternyata belum direalisasi, kita kesulitan Pak Wali. Seperti itu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang terakhir. Silahkan Ibu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Wali yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesempatan untuk mengeluarkan kerunek-kerunek yang ada di RT. Yang pertama masalah Jamkesmas. Untuk tahun 2013 ini di masyarakat Kelurahan Pesuruan Kidul sudah mendapatkan Jamkesmas. Namun ada yang
tidak tepat sasaran. Yang dulu sudah mendapatkan Jamkesmas, padahal warga tersebut benar-benar membutuhkan, namun di tahun 2013 ini tidak mendapatkan. Untung saja program pemerintah memberikan Jamkesta. Are ora ya RT hancur, Pak. Ya. Iya temenan. Untung saja pemerintah Kota Tegal ada program Jamkesta. Yang kedua, masalah EKTP. Pengalaman yang kemarin undangan sudah diundang, dilawani RT lembur, Pak. Bengi-bengi bagi maring omah-omah. Ternyata setelah pagi datang ke catatan sipil belum jadi. Ari sing enom to ora masalah. Sing tua dilawani numpak becak, panas-panas, duit sing kon numpak becak simpan go belanja esuk. Ternyata tidak jadi. Jadi saya mungkin mewakili RT-RT yang lain yang ada di Pesuruan Kidul. Kiranya ada kebijakan dari wali atau yang bersangkutan. Nantinya EKTP janganlah warga dibikin susah. Silakan bisa mengambil di kelurahan lewat RW ataupun nantinya ke RT. Itu saja usulan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu RT. Ada Jamkesmas yang tidak tepat sasaran. Untungnya ada Jamkesta ya buat menggantikan ya. Nah, apa-apa yang penting kita orang Jawa ini ada untungnya terus lah. Laka-laka ya. Baik, tadi yang pertama dari Pak Sipon mengenai akses jalan antar perumahan dan puskesmas, sama jalan minta diperbaiki dan gangguan dari tapak PU sama nanti KLH supaya siapkan jawabannya. Kemudian lapangan olahraga nanti di Skim Taruh siapkan jawabannya. PDAM tadi sudah dijawab ya. Kita nunggu perdanya. Kemudian Mas Heri lapangan nanti sama dijawab. Kemudian guru SMA NU masalah jembatan minta realisasi, nanti DPU sekalian menjawab. Oh ya, untuk lapangan sepak bola nanti tetap pemerintahan yang akan jawab. Kemudian Bu RT ini berarti masalah undangan itu KTP ya. Nah, bisa menjawab, bisa ndak ini dibagi lewat KTP? Masalah aktivasinya seperti apa kalau misalkan harus dibagi lewat kelurahan? Karena kan ada aktivasi, ada pemadanan yang masyarakat harus datang sendiri. Silahkan mulai dari DPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Pak Wali, kami akan mencoba menanggapi apa yang disampaikan warga tadi. Yang pertama dari Pak Sipon ya. Kalau tadi Pak Sipon menyampaikan untuk akses jalan dari puskesmas ke arah Kaplingan ya, ke utara. Memang kalau di sana banyak tanah warga, sebaiknya pemilik tadi membuat pernyataan untuk melepaskan sebagian tanahnya untuk dibuat jalan, baru kita masuk ke sana. Tapi sepanjang belum ada itu kita kesulitan, karena untuk akses lingkungan Pemda belum ada kebijakan untuk pembebasan tanah. Tentang jalan lingkungan yang ada yang kemudian digunakan untuk lalu lintas menuju kapling-kapling tadi Pak, tentunya kalau itu kaplingan yang diusahakan oleh pemilik, ini sebaiknya dijak kesepakatan. Bisa lewat dengan kewajiban. Karena kalau mereka bisa menjual kapling-kapling dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, tentunya harus ada konsekuensi-konsekuensi yang dibebankan kepadanya.
kita bisa saja dari Pemda untuk memperbaiki, tapi sama saja kalau masih dilewati seperti tadi akan rusak lagi. Sehingga untuk saat-saat ini di mana masih banyak pembangunan, sebaiknya dibebankan dulu pada yang pemilik tadi, pemilik tanah-tanah yang dikamplengkan. Tapi nantinya setelah itu tertata dan tidak lagi terganggu bangunan-bangunan baru, dari Pemda siap untuk memperbaikinya, Pak Sipon. Kemudian yang kedua, jembatan SMUNU. Mohon maaf kalau kami salah baca dan salah mengartikan. Kemarin kami memang menerima proposal dari SMUNU, tapi isinya kalau tidak salah minta bantuan dana. Kalau DPU tidak dalam kapasitas membantu pendanaan berupa dana, tidak pernah. Itu ada dinas SKPD lain yang membidangi. Kalau DPU itu membuatkan. Jadi usulan kepada kami, kepada pemerintah daerah untuk kita masukkan kegiatan. Jadi kalau di proposalnya kalau tidak salah meminta bantuan dana. Kalau bantuan dana ada SKPD lain. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti coba dari SMNU dilihat lagi proposalnya, kalau memang permintaan dana diganti dengan permintaan untuk pembuatan jembatannya langsung fisiknya saja, jangan minta dana, karena supaya lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nanti dicek lagi, biar segera PU nanti akan merealisasikan. Kemudian yang jalan tadi sudah disampaikan bahwa sebaiknya kalau antar kapling ya ada musyawarah, karena jangan sampai nanti diperbaiki lewati lagi rusak-rusak terus, kan kasihan yang kaplingan punya jalan tersebut. Artinya bahwa pemerintah kota siap saja, cuman harus ada pembicaraan itu dulu, musyawarah antar pengguna jalan tadi. Kemudian yang berikutnya dari lapangan olahraga ya, Tapem, Kabak Tapem, dicarikan lahan yang ada di bengkok yang ada di Pesurungan Kidul yang punya akses jalan biar bisa buat lewat. Silakan. Terima kasih atas izin Bapak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami menjawab pertanyaan. Ini jawabannya laka-laka maning, Pak. Tidak ada lapangannya saja, ternyata Pesurungan Kidul itu kalau saya baca di sini juara 2 kompetisi Persegal 2005. Laka-laka ya. Apa maning bokan duwe lapangan kayak kowe. Saya sambil belajar bahasa Tegal, Bu. Ini biar ilatnya untuk jadi perwira upacara biar medok maksudnya. Jadi begini, untuk lapangan memang aset untuk Pesurungan Kidul itu ada, Bapak. Hanya saja nanti perlu kita lihat pada RT RW-nya. Apakah itu sudah sesuai peruntukannya. Beberapa aset yang ada seperti di belakang di daerah, jadi nyebrang jalan misalnya. Lah kayak laka-laka maning kayak. Wis arep dinai bae jadi ataupun aset lainnya. Artinya nanti kami akan koordinasi dengan Pak Lurah, tapi yang jelas bahwa untuk wilayah di sebelah utara jalan RT RW-nya adalah kawasan permukiman. Tetapi apabila nanti RT RW-nya di sana memang bukan untuk kawasan-kawasan olahraga, tentunya akan ada perubahan perda ya Pak. Apa itu Pak perubahannya Pak? Itu. Jadi harus kawasannya sesuai dengan RT RW. Karena apabila tidak sesuai kawasannya, kepala daerah bisa kena sanksi Pak. Tetapi untuk lapangan ini insya Allah Pak, saya tadi pahamnya hanya lapangan bola. Kalau lapangan bola macam-macam, bola tenis kita sudah siapkan meja pingpong. Bola sodok mungkin nanti akan kita beri misalnya seperti itu. Tapi kalau lapangan bola nanti perlu kita koordinasikan. Jadi
Seyogianya nanti kita lihat dulu lokasinya, peruntukannya dan kepentingannya, dan apabila ini disetujui, nanti mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan juga sepengetahuan dari DPRD, tentunya ini bisa tidak hanya ditampung, mudah-mudahan nanti di 2014 bisa direalisasikan sehingga menjadi juara 1 kompetisi Persegal 2014 misalnya seperti itu. Saya rasa itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua LPMK dan Mas Heri, jadi kalau ada bengkok di Pesurungan Kidul akan dicarikan seluas lahan untuk lapangan sepak bola, bukan hanya ditampung ya Mas ya. Ya Bu ya. Tapi akan segera direalisasikan. Hanya lapangan sepak bola ini kalau misalkan bengkok Pesurungan Kidul itu bentuknya sawah, sawah ini harus kita uruk dulu. Jadi kalau lahan seluas 1 hektar kita lakukan pengurukan seperti yang Keturen kemarin lah. Kemarin kita baru saja memberikan lapangan sepak bola untuk Keturen, tapi tidak hanya sawah begitu saja. Dilakukan pengurukan sehingga untuk main sepak bola nantinya bisa ditanami rumput dan lain sebagainya sehingga mantep. Main sepak bolanya bukan dari lahan sawah yang kalau musim hujan banjir, kalau musim panas nelak ya namanya ya Pak ya. Nelak apa sih artinya? Ya, nanti akan dilakukan pengurukan dan perbaikan untuk lapangan sepak bolanya, tidak hanya sekedar sawah saja. Kemudian masalah joglo apanya nih Ketua LPMK? Maksudnya gapura yang jalan masuk ke sini apa gapura di tempat ini? Gapura di kelurahan ini. Nanti Pak Lurah itulah yang bisa mikir itu. Pak Lurah, mana Pak Lurahnya? Nah, Pak Lurah itu dipikirkan itu joglo itu caranya jadi nanti bagaimana itu? Apa namanya? Ada FSDP, ada ya nanti rembuklah dengan Ketua LPMK dengan yang lain coba. Yang jelas karena ini sekupnya joglo untuk di tempat ini kan kewenangan kelurahan masih inilah masih mampu. Dan saya lihat kemudian yang EKTP di Dukcapil silahkan menyampaikan untuk pembagian di tingkat RT RW bisa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Bapak Wali Kota, kami ingin memberikan jawaban atau tanggapan pada Bu RT. Bu, ini khususnya Bu RT yang tanya tapi untuk semua. Untuk EKTP kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena nyun sewu pada tahap pertama pengiriman dananya tidak terlalu elektronik dari pusat ke kabupaten kota itu ada yang dilampiri atau didampingi dengan CD, ada yang tidak. Dan yang tidak didampingi dengan CD kami melakukan entry manual. Kalau entry manual kami dapat memastikan bahwa itu fisiknya ada. Tapi ternyata yang CD ini yang mengecewakan seperti apa yang disampaikan Bu RT itu. Di dalam CD belum tentu ada fisiknya. Ini kami mohon maaf karena kami menerima dari pusat. Tapi kami yakin untuk kelanjutannya kami sudah mendapatkan perintah dari Bapak Wali Kota sebaiknya pada saat melakukan pembagian atau distribusi KTP elektronik kepada masyarakat, undangan disesuaikan dengan fisik. Sehingga kami melakukan entry manual semua. Walaupun ada CD-nya Bapak Ibu sekalian, kami lakukan entry manual sesuai dengan fisik yang ada. Kami matur untuk tahap-tahap yang berikutnya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kecewa lagi mengambil di kecamatan. Pasti ada kalau itu. Untuk undangan yang berikutnya, karena dari pusat pun KTP elektronik pengirimannya ke kabupaten kota tidak dilaksanakan secara serentak, tapi bertahap. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian yang belum menerima KTP-nya, KTP elektronik, kami minta untuk bersabar dan diberi batas waktu oleh pemerintah pusat sampai dengan bulan Juni. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian
bagi warga masyarakat yang belum melakukan perekaman EKTP, diminta dengan sangat dan dengan hormat segera melakukan perekaman, baik itu di kecamatan, kalau Bapak Ibu berkesempatan di kecamatan, tapi apabila Bapak Ibu pas kebetulan tindak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jalan Lele, bisa melakukan aman di Jalan Lele. Ini untuk Bapak Ibu sendiri. Dan pemerintah pusat memberi batas waktu sampai minggu kedua bulan April. Jadi, bagi yang sudah perekaman belum mendapatkan undangan, kami minta untuk bersabar Ibu. Berarti KTP elektroniknya belum jadi, belum terkirim dari pusat ya Ibu. Kota Tegal masih ada 19.000 yang belum jadi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kadisduk Capil tentang EKTP. Nah, sebelum acara ini saya tutup, silahkan dari Wakil Wali Kota untuk memberikan arahan dan juga saran-saran kepada warga Pesurunan Kidul. Tapi kaitan dengan masalah lapangan tadi, saya mohon maaf, barangkali tadi katanya sudah 10 tahun tapi ternyata belum direalisasi. Saya ngertinya baru hari ini ada permintaan sepak bola. Ternyata saya tanya Pak Wakil Wali Kota, sudah dulu Pak Wali, cuman kok belum direalisasi, tidak ada yang laporan. Sehingga saya ngertinya ya baru itu. Silakan Pak Wakil. Atas izin Bapak Wali Kota Tegal, yang kami hormati, yang terhormat Bapak Wali Kota Tegal, atas segenap jajarannya Forkominda, dan juga yang kami hormati para alim, para satid, Bapak Sekda, dan juga jajaran Muspika. Sebelumnya kami mohon maaf tadi minta kepada Pak Wali untuk awal, karena memang sebentar lagi saya atas perintah Pak Wali harus ke Jakarta dan memang harus ke stasiun. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendengarkan program-program dari pemerintah Kota Tegal, harapan kami agar informasi berkaitan dengan program-program pemerintah Kota Tegal, kami minta tolong bantuan melalui Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT. Karena terkadang untuk pengurusan kartu jam kesta, itu terkadang ada masyarakat yang belum tahu. Sebetulnya tidak ada kesulitan untuk mengurus kartu jam kesta. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali, untuk peserta jam kesmas yang awalnya mendapatkan kartu jam kesmas, ternyata sekarang kok tidak mendapatkan, karena itu berdasarkan data dari BPS. Kalau betul-betul tidak mampu, akan diganti dengan jam kesta putih. Jadi tidak usah merasa ketakutan, ya. Dan itu kami mengharapkan tolong untuk kartu jam kesta itu diurus secepatnya. Memang harapannya sehat. Namun kalau sudah diurus, saat nanti membutuhkan, Bapak Ibu sudah siap dengan kartu itu. Kartu jam kesta tadi Pak Wali sudah menyampaikan ada 2 macam. Satu warna pink, merah jambon, satunya putih. Mengapa kok yang pertama diberikan warna pink? Karena program Pak Wali jangan sampai untuk jam kesta yang tidak mampu, justru yang mendapatkan adalah yang mampu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau yang memang ternyata tidak mampu kok mendapatkannya pink, bisa diurus. Dinas Kesehatan pun di sini sudah siap. Untuk pengurusan itu 10 menit semuanya selesai. Ya. Tapi memang untuk yang mampu, ya mohon maaf, jangan minta yang putih. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan di samping itu juga berkaitan dengan program-program tadi berkaitan untuk pendidikan, kami mohon program Pak Wali agar anak-anak kita itu sekolah paling tidak 12 tahun. Kami minta tolong untuk anak-anak usia sekolah yang sementara harus keluar dari sekolah, tolong ikut kejar paket. Baik itu paket A, paket B, dan paket C. Kepada dosen saya, Pak Zainuddin, masa iya sih mahasiswa akan lupa sama dosennya? Tidak pernah lupa Pak Zainuddin. Ya. Dan jasa Pak Zainuddin selalu akan kami ingat. Bapak Ibu, iya, yang canggih. Dari pertama kami ketemu pun kami sudah ingat beliau adalah dosen kami, dosen saya.
Oleh karena itu harapan kami untuk bersama-sama, apalagi tadi Pak Wali juga sekilas sudah menyampaikan 2014 adalah tahun politik. Kami minta tolong kepada semua warga Kota Tegal, mari jaga kondisivitas Kota Tegal. Oleh karena itu tolong melalui Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan Pak Camat, tulisan 1x24 wajib lapor harus dipasang di setiap pojok, di setiap sudut. Yang kedua tolong Siskampling dihidupkan kembali. Mengapa? Karena dalam rangka untuk menjaga kondisivitas itu sendiri. Ibu-ibu yang mungkin suaminya ada tugas paling dah supaya sabar di rumah ya Bu ya. Dan di samping itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali berkaitan dengan program-program. Harapan pemerintah Kota Tegal, harapan Pak Wali agar program-program itu tepat sasaran. Oleh karena itu kami mengharapkan kalau ada masukan-masukan apapun sampaikan ke kami. Dan tadi kaitannya dengan lapangan Pak Zainuddin, dosen kami mas saya mahasiswanya lupa. Pak Wali sudah siap untuk tahun 2013 paling tidak pendataan. Dari Tapem siap ya Pak ya? Untuk pendataan tanahnya, mungkin untuk pelaksanaannya bisa dilaksanakan untuk tahun 2014. Dan inilah manfaat daripada pertemuan dan malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya akan bisa tertampung dan bisa terrealisasi. Yang utama, mari kita jaga kondisivitas Kota Tegal dan mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga Pak Wali berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Banyak hal yang bisa dilakukan, terutama motivasi, terutama para alim, para satid. Mungkin di Indonesia satu-satunya perpustakaan daerah yang memiliki kitab kuning ya hanya perpustakaan daerah Kota Tegal. Saat nanti liburan, santri pakai sarung boleh ke perpustakaan. Kalau ada yang melarang, matur sama Pak Wakil. Ya, jadi itu mungkin, dan di samping itu juga program-program dalam rangka untuk memberdayakan, baik itu Madrasah Diniyah, TPQ, Pak Wali juga punya program yang sangat mulia. Ya, oleh karena itu kami mengharapkan kepada para alim, para santri, terutama untuk warga Pesulungan Kidul, mari kita tingkatkan karena kita menginginkan sesuai dengan visi kita adalah menciptakan manusia yang berbudi luhur dan juga berakhlakul karimah. Mungkin hanya itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota. Yang berikutnya kita akan dengarkan arahan dari Komandan Kodim kaitannya dengan keamanan dan kondusivitas wilayah kita, karena kita kemarin melihat ada pemilihan wali kota di daerah Palopong ya. Gara-gara pemilihan wali kota yang dibakar apa aja? Kantor wali kota, kantor kecamatan, kantor pos, kantor ya wis kantor-kantor yang jelas bukan kritik kantor lah. Silakan Pak Dendim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, yang terhormat Bapak Wali Kota, rekan-rekan dari Forkopimda, yang kami hormati, seluruh yang hadir di sini, saya cintai dan saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya sudah bertugas di Tegal ini kurang lebihnya 8 bulan. Tentunya banyak yang saya dapatkan, baik dari rekan-rekan Forkopimda dalam hal ini Bapak Wali Kota, Ketua DPRD dan yang lainnya, tentang apa yang ada di Kota Tegal. Mohon maaf, saya lanjutkan. Tadi saya sepintas pada saat sudah kenal atau belum. Memang saya sebagai dandim di sini tentunya jarang untuk bisa bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Apalagi tadi ada menyebutkan bahwa kantor Kodim aja tidak tahu. Justru saya sedih nih, masa kantor Kodim nggak tahu, itu gimana ini? Ya. Kantor Kodim ini tepatnya di Pagongan, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jalan Pagongan Raya,
Kalau dari sini itu jalur 1, sebelah kanan jalan. Kantor Kodim ini kebetulan saya membawai 2 wilayah, Bapak-bapak Ibu. 2 wilayah artinya membawai Kota Tegal dan membawai Kabupaten Tegal. Sehingga saya harus bisa membagi waktu bersama Forkopimda yang ada di Kota Tegal, dalam hal ini Bapak Wali Kota bersama jajarannya, dan saya juga harus bisa membagi waktu untuk Kabupaten Tegal, dalam hal ini Pak Bupati beserta jajarannya. Karena Kota Tegal itu ada Wali Kota, ada Kapolres, ada Ketua DPRD, dan dimi saya. Di kabupaten ada bupati, ada Kapolres, ada Ketua DPRD, dan dimi siapa? Dan dimnya saya. Sehingga saya harus bisa membagi waktu kota dan kabupaten. Oleh karenanya saya punya anak-anak. Siapa anak-anak saya itu? Anak-anak saya ada dan ramil. Di Kota Tegal ada 4 dan ramil. Di kabupaten ada 18 koramil. 18 kecamatan. Kota Tegal 4 koramil, 4 kecamatan. Babinsa saya 250 babinsa tersebar di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Oleh karenanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, manfaatkan babinsa saya, Pak, Bu. Dialah sebagai ujung tombak saya. Dialah sebagai mata dan telinga saya. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya tidak bisa datang ke pesurungan. Kalau kabupaten pesurupan. Oh, penusupan. Oh, sorry. Soalnya saya baru-baru ini membuka karya bakti TNI di Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Makanya bingung saya. Banyak. Nah, berkaitan yang tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota, manfaatkanlah babinsa saya ini. Apabila ada orang yang gak dikenal di wilayahnya Bapak, RT, RW, Lurah, Camat, lapor sama babinsa, lapor sama dan ramil. Karena apa? Sekarang ini sudah semakin jelas ketidakjelasannya, ya. Sudah terjadi di mana-mana, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah lihat terjadi pembakaran, ya, tidak ada yang bertanggung jawab, terjadi apalagi yang baru-baru ini di Sleman sana, penembakan misterius yang sampai sekarang ini lagi digodok siapa penembaknya juga tidak jelas. Nah, oleh karenanya apabila ada orang-orang yang tidak dikenal, mari Bapak-bapak, Ibu-ibu kerjasama. Saya sudah pasang babinsa, ya. Bintara saya yang membantu saya apabila terjadi apa-apa di wilayah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ingat Bapak-bapak, Ibu, ke depan yang sudah semakin dekat makin memanas, suhu politik makin tinggi, ya. Dalam waktu dekat sudah mulai pilgub, ke depannya lagi pilkada, ke depannya lagi pilek, bukan pilek ini Bu, bukan. Pemilihan legislatif. Kedepannya lagi pilpres. Nah, makin memanas. Oleh karenanya jangan seperti api ini Bapak-bapak, Ibu, tapi jadilah es yang dingin, ya. Kalau ada permasalahan-permasalahan, lapor. Ada babinsa, ada babin kaptipmas, ada dan ramil, ada kapolsek. Oh, kapolseknya cantik loh. Tuh. Lapor, gak usah khawatir. Ya, bisa Bu ya, Bapak Ibu-ibu bisa Bu ya? Saya rasa bisa ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dandi. Yang berikutnya Ran dari Ketua DPRD. Setelah itu kita akan akhiri pertemuan ini. Silakan Ketua DPRD. Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebagiannya waktunya sebentar, cuma 3 menit aja. Saya ingin menyampaikan trik di dalam pelaksanaan dialog interaktif. Jadi ada triknya. Masyarakat kita pun juga harus belajar menyampaikan usul, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Ini harus jelas. Karena ketika mengusulkan perkara-perkara yang tidak prioritas, itu pasti akan minggir. Karena apa? Tahun 2013 aja, usulan pembangunan itu 513 miliar. Itu usulan semuanya kita tampung 513 miliar. Makanya yang lolos itu yang seperti apa? Yang lolos itu adalah hal-hal yang menjadi prioritas. Dan hari ini, malam ini saya menangkap ada persoalan yang sangat prioritas di Pesurungan Kidul adalah persoalan pembangunan lapangan sepak bola. Gitu kan? Nah, artinya kalau ini sudah disampaikan di dalam musyawarah, di dalam dialog interaktif dengan wali kota, saya ingat kemarin waktu di Keturen, juga disampaikan semuanya satu suara. Pak Wali saya minta lapangan sepak bola, Pak Ketua Dewan saya minta lapangan sepak bola. Giliran pembahasan, wali kota mengusulkan, DPR mengusulkan, selesai pembangunan lapangan di Keturen. Nah, kalau malam hari ini clear semuanya, saya kira prioritasnya adalah pembangunan lapangan sepak bola. Clear ya? Nah, artinya tinggal nanti kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan dalam usulan itu. Nah, terkait dengan persoalan PDAM, ini hampir semua setiap kita mengadakan dialog interaktif, itu pasti muncul persoalan PDAM. Saya aja mau ngomong sama direktur PDAM, ke orang tega Pak. Orang teganya apa? Dari 200.000 masyarakat kota Tegal, langganannya kur 14.000 tok Pak. Yang hanya mampu melayani cuma 14.000. Kalau Tegal kota punya sumber mata air, ndak terlayani, gue kebangetan. Betul apa betul? Nah, kita tidak punya sumber mata air. Sumber mata airnya kita minta di kabupaten yang dikelola oleh provinsi. Alhamdulillah, mulai sekarang ada program yang tadi disampaikan oleh Pak Wali, ada sambungan air yang untuk wilayah Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Sampai 512 miliar untuk pembangunannya. Kalau kita ke Guci itu kan kita lihat pipa besar. Nah, itu pada akhirnya nanti akan lewat ke Tegal. Nah, kalau sudah masuk Tegal baru kita yakin kita akan punya jatah kebagian air semuanya. Saya pun juga masih dorong banyu Pak. Di Panggung, saya rumahnya di Panggung Timur, Panggung Baru, juga enggak ada pamnya. Begitu Pak Direktur nawarin, Pak mau pasang pam, enggak lah. Udahlah tanggung, yang lainnya juga sama. Udah enggak usah, nanti kalau sudah sumber air sudah clear baru kita bisa pasang semuanya. Jadi kalau yang masalah air kita pun juga harus sama-sama sabar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan saya salut dengan Pesurungan Kidul. Kalau kemarin disampaikan pajaknya nomor akhir, padahal pajaknya itu juga untuk pembangunan, maka setelah minta lapangan sepak bola, pajaknya harus naik ya. Harus clear pajaknya. Kemudian yang kedua yang nakal-nakal lagi, saya katakan Limas Pesurungan Kidul paling baik sedunia. Ada pertemuan-pertemuan Limas sampai pengajian terus ya. Tamrohan kumpul itu luar biasa. Dan mudah-mudahan kerekatan seperti ini bisa terus dijaga oleh masyarakat Pesurungan Kidul. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh warga Pesurungan Kidul, kita sudah sama-sama mengikuti dialog interaktif dan beberapa hal prioritas akan segera kita realisasikan. Ada lapangan sepak bola, ada jembatan SMANU, kemudian yang lainnya lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih dan pesan karena tahun ini adalah tadi disampaikan tahun politik. Nanti tanggal 26 Mei ada pemilihan gubernur. 26 Mei 2013. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2013 akan ada pemilihan pilkada wali kota. Jadi 26 Mei pilkada gubernur,
27 Oktober 2013 Pilkada Wali Kota. Bedanya pilkada dengan pilkada ngertos nggih Bu? Ya kalau tidak ngerti ya diartikan sendirilah. Yang jelas bahwa kami titip pesan supaya semuanya menjaga kondusivitas. Pilihan boleh berbeda, siapa saja boleh jadi pemimpin, yang penting antar satu dengan yang lain jangan saling menjelek-jelekan antara tim sukses, pendukung dan lain sebagainya, supaya tidak timbul keributan, tidak timbul gesekan. Pilihan boleh berbeda, yang namanya demokrasi. Yang penting mari kita jaga kondusivitas, jaga keamanan, jaga persatuan dan kesatuan. Baik itu untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan wali kota. Itu yang menjadi tujuan utama kita. Karena kalaupun ada pemilihan berhasil ketemu pemimpinnya, tapi masyarakatnya ributan sendiri, ini juga menjadi masalah bagi kita semua. Jadi saya titip pesan untuk pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, mari kita jaga kondusivitas. Pemimpin siapa saja boleh, yang penting masyarakatnya bisa makmur, masyarakatnya bisa adem, bisa ayem, nggih. Nah, dan pada pertemuan malam hari ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Memang Pesurungan Kidul ini laka-laka, karena sampai akhir ini semuanya kursinya masih utuh, walaupun tidak ada door prize, tidak ada. Oh ada. Ya sudah, saya tidak lama-lama. Terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara dialog interaktif Bapak Wali Kota Tegal bersama warga Kelurahan Pesurungan Kidul. Semoga pertemuan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin.